Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, nats renungan untuk kita hari ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan nats renungan untuk kita hari ini. Kamis tanggal 1 Februari 2024. Tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel, yang kau tantang itu." Demikian firman Tuhan. Teguh dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, secara alami, ukuran merupakan salah satu faktor penentu atau terpenting dalam keberhasilan untuk dapat bertahan hidup. Kita sebagai manusia juga secara alami sudah terprogram untuk selalu, bahkan terkadang tanpa sadar, berpikir bahwa segala yang besar pada umumnya akan selalu menang dibanding sesuatu yang kecil. Yang besar yang menang, yang kuat yang menang. Itulah hukum alam. Namun bagi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan tidak melihat dengan mata dan pandangan manusia. Tuhan tidak terikat dan tidak tunduk di bawah aturan hukum alam. Tuhanlah yang membuat aturan hukum tersendiri. Dia penguasa semesta. Daud yang bertubuh kecil dan masih sangat muda dan tidak berpengalaman, bahkan Alkitab menuliskan bahwa ia sangat belia dan pipinya masih kemerah-merahan, anak bungsu yang tidak dihargai dan dipandang sebelah mata oleh orang-orang, khususnya keluarganya sendiri. Namun si kecil ini memiliki nyali seukuran raksasa, karena ia memiliki Allah yang besar dan dahsyat dalam hatinya dan di pihaknya. Apapun dan siapapun yang menghadangnya, dengan berani dihajarnya. Singa dan beruang pun telah dihadapinya dengan tangan kosong. Demikian dalam nats ini, ketika bangsa Filistin dan Israel berhadapan-hadapan dan siap menyerang, selama 40 hari, Goliat, wakil dari Filistin, menentang bangsa Israel. Saul, raja Israel, berpikir tidak ada harapan lagi untuk memenangkan pertempuran melawan Filistin. Daud, anak Isai, merasa sangat gusar mendengar kesombongan Goliat yang menantang bangsa pilihan Allah. 1 Samuel 17 ayat 26. Pada masa itu kekalahan suatu bangsa menandakan kekalahan dewa yang mereka sembah pula. Daud yang tidak memiliki pengalaman berperang tetap percaya di dalam Tuhan walaupun banyak orang meragukannya. 1 Samuel 17 ayat 28. Apa yang terjadi? Kepercayaan pada Tuhan akan membuat kita memiliki kekuatan. Daud tidak memandang situasi yang menantang itu dengan cara pandangan manusiawinya, melainkan dengan cara pandang Allah.
Dia tahu bahwa kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa apapun yang dimiliki oleh manusia. Hanya dengan mengandalkan atau percaya kepada Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat yang gagah perkasa dan memiliki pengalaman perang yang luar biasa itu. Memang, ditinjau dari sudut manapun, Daud pasti kalah. Tapi karena ia percaya pada Tuhan, maka ia tidak gentar sedikit pun ketika harus berhadapan dengan raksasa Filistin itu. Mengapa bisa demikian? Daud sadar bahwa ia tidak menghadapinya sendirian. Ada Tuhan yang siap menopang. Ini menunjukkan bahwa Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kisah Daud melawan Goliat inilah yang menjadi fokus perhatian kita dalam nats renungan kita pagi ini. Besar atau kecil bukanlah faktor penentu kemenangan dan kesuksesan, melainkan keikutsertaan atau penyertaan Tuhanlah yang menentukan kemenangan atau keberhasilan kita. Seringkali kita pun sebagai manusia lupa akan hal ini. Kita terlalu terfokus pada besarnya masalah yang kita hadapi dan betapa kecilnya kuasa dan kemampuan yang kita miliki, sehingga kita lupa bahwa si kecil pun dapat menang asal ada Tuhan yang menopang dan menyertainya. Terutama pada saat kita maju untuk membela kebesaran nama Tuhan, Sang Penguasa dan Raja segenap bumi. Karena itu, mulai hari ini, kita tidak perlu lagi takut akan seberapa kecilnya kita. Yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan kita jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari segala raksasa masalah yang menghadang kita. Mungkin saat ini kita berpikir bahwa kita tidak memiliki pengharapan lagi. Tetapi ingat, Tuhan memiliki cara yang luar biasa untuk menolong kita. Bahkan dengan menggunakan hal-hal yang terlihat sepele. Marilah kita terus mendapatkan pengalaman bersama Tuhan, supaya kita semakin teguh. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pagi ini. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kami. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi terang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.